Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Perkenalkan dengan saya Dira. Pada kesempatan kali ini saya akan membedah sebuah buku karya Robin Sharma yang berjudul The 5am Club. Bangun rutinitas pagi untuk level hidupmu. Oke, bukunya seperti ini. Next. Jadi, konsep buku The 5am Club disusun berdasarkan rutinitas pagi revolusioner yang telah membantu para klien Robin Sharma untuk memaksimalkan produktivitas, mengaktifkan kesehatan, dan melindungi ketenangan mereka di zaman kompleksitas yang luar biasa ini. Di dalamnya, kita akan menemukan kebiasaan untuk mengingatkan langkah pertama yang begitu banyak orang mencapai hasil yang luar biasa sembari bisa meningkatkan kebahagiaan, keinginan untuk menolong, dan perasaan sukacita. Oke, insight one. Di dalam buku ini, insight one yang dapat kita ambil adalah bangun jam 5 pagi. Di mana bangun jam 5 pagi ini untuk menjadi sukses, kita harus mau melakukan sesuatu yang tidak banyak orang mau lakukan, termasuk menjadikan bangun pagi menjadi suatu kebiasaan. Oke. Di dalam bangun jam 5 pagi ini ada metode 20-20-20 di mana 20 menit pertama digunakan untuk olahraga. Karena di dalam olahraga ini akan menghilangkan hormon rasa takut yaitu kortisol dan membantu kita menggenerasi protein BDNF. 20 menit selanjutnya bisa digunakan untuk refleksi diri, bisa untuk journaling, meditasi diri, mungkin untuk yang beragama muslim bisa sholat. Kemudian 20 menit selanjutnya setelah merefleksikan diri, kita bisa menggunakan untuk pembelajaran. Pembelajaran di sini kita bisa baca buku, dengerin podcast, dan sebagainya. Mungkin susah bagi orang yang terbiasa bangun beduk, bangun bangkong gitu kan. Caranya untuk kita memulai bisa kita lakukan selama 66 hari berturut-turut agar menjadi kebiasaan otomatis untuk bangun di pagi hari khususnya jam 5 pagi. Oke, insight 2 yaitu capitalization IQ. Apa itu capitalization IQ? Itu adalah sejauh mana kita memanfaatkan potensi diri kita melalui konsistensi dan kegigihan. Kita dibangun pola pikir kita untuk adanya dedikasi dan komitmen dari diri kita untuk terus berkembang mengasah skill tersebut. Di mana nantinya kita akan punya mindset untuk selalu bertumbuh, bahwa untuk menjadi sukses kita tidak bisa pasrah saja dengan kondisi kita dilahirkan dengan apa yang kita miliki. Kita harus terus bertumbuh, mengasah kemampuan diri agar kita bisa menjadi personal yang lebih baik lagi. Oke, insight 3. Di sini di dalam buku karya Robin Sharma ini ada 3 taktik untuk mengeksekusi banyaknya kegiatan yang kita miliki, yaitu dengan taktik pertama yaitu bekerja fokus. Yang dapat kita lakukan agar kita tetap dapat bekerja fokus itu adalah dengan men-set up rutinitas terjadwal. Kemudian pada saat kita bekerja, kita usahakan tidak adanya interupsi dan distraksi agar dapat bekerja efektif. Misal ada proses yang panjang, yang rumit, kita sederhanakan saja prosesnya. Yang penting tujuan dari kegiatan kita itu apa sih gitu. Dari pekerjaan kita itu kita ingin goals-nya apa gitu. Kita sederhanakan saja agar tidak membuat kita bingung, agar tidak membuat kita terlalu sangat lelah sekali dalam hari itu. Kemudian taktik yang kedua adalah rule 90-91, yaitu selama 90 hari awal kita latihan untuk menggunakan 90 menit pertama dalam kita memulai aktivitas dengan melakukan hal yang paling prioritas di pekerjaan kita. Kemudian setelah 90 menit pertama itu kita pakai untuk melakukan hal prioritas, 90 menit berikutnya atau dan seterusnya kita bebas melakukan hal lain yang tidak merupakan prioritas dalam pekerjaan kita. Kemudian metode yang ketiga adalah metode 90-10. Jadi setelah kita bekerja setiap 1 jam nih atau 60 menit, kita beristirahat 10 menit. 10 menit ini bebas, kita mau dengerin lagu, kita mau gunakan itu untuk stretching, atau untuk
atau untuk minum kopi, atau untuk bercerita dengan teman selama 10 menit gitu, agar kita dapat fokus kembali. Kita biarkan otak kita yang mungkin sudah merasa jenuh dengan pekerjaan itu selama 1 jam berturut-turut, kita istirahatkan dia selama 10 menit agar dia dapat otak kita dapat bekerja lagi, dapat lebih fokus lagi dengan tujuan, dengan hasil apa dari pekerjaan kita itu. Oke, mungkin kebanyakan orang akan susah untuk memulai mencoba buku ini untuk bangun jam 5 pagi setiap harinya. Kalau kita mau mencoba, apa salahnya? Kalau kita ingin menjadi orang yang terus berkembang, terus dapat bertumbuh gitu. Kalau mau terbiasa bangun jam 5 pagi, kita coba dengan no screen time setelah jam 8 malam. Jadi kita jauhkan semua handphone kita jauhkan semua gadget kita, TV kita matikan, kita tidak melihat layar setelah jam 8 malam, sehingga kita akan otomatis untuk beristirahat. Hambatannya untuk memulai menjalankan buku ini, hambatannya kita tahu orang-orang yang terbiasa fokus kerja di malam hari atau biasa kita sebut dengan night owl mungkin akan sulit sekali untuk memulainya. Kemudian untuk orang tua yang memiliki anak kecil pasti akan kesulitan sekali mengatur waktunya agar bisa terjadwal dan tersistematis seperti apa yang kita inginkan. Namun jika kita adalah bukan termasuk dalam 2 kriteria orang tersebut, kita ingin tetap terus berkembang, apa salahnya kita untuk mencoba buku terkait. Oke, untuk dari saya itu saja cukup. Semoga bermanfaat. Itu adalah hasil bedah buku saya. Semoga kita bisa terus menjadi orang yang berkembang, mau terus belajar untuk diri ini sendiri yang merasa masih dirinya belum cukup, masih banyak hal di dunia ini yang ingin terus dipelajari. Kita bisa mencoba dengan 3 poin tersebut, dengan 3 insight yang telah saya bedah bukunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.